Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'mai wa syukru lahu ala alai. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala afdali awliya'i wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'atana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita diberi nikmat sehat selalu oleh Allah dan semoga kita diberi kekuatan untuk tetap istiqamah di jalan ketaatan kepadanya sampai kemudian kita pertemukan dengan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan husnul khotimah dan dalam keadaan qalbun salim, hati yang suci, hati yang bersih, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kita sudah selesai dari surah Al-A'la. Sudah masuk ke surah At-Tariq belum ya? Belum. Baik, insyaallah malam ini kita akan masuk ke pembahasan surah At-Tariq. Surat At-Tariq ini jumlah ayatnya 17 ayat. Dan surah ini disepakati oleh para mufassirin bahwa dia kategorinya adalah Makkiyah. Kategorinya Makkiyah. Maka kita lihat bahwa surah ini mengajak kita untuk berpikir tentang kejadian manusia itu sendiri, penciptaan manusia. Lalu selanjutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala nantinya akan kembali membangkitkan manusia. Di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata?" Bagaimana mungkin kalian kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala wa kuntum amwata, padahal asalnya kalian itu adalah amwat, mati, artinya tidak ada. Lalu kemudian fa ahyakum, kalian dihidupkan oleh Allah, diciptakan untuk pertama kalinya. Lalu summa yumitukum, setelah itu kalian nanti akan dimatikan kembali oleh Allah. Lalu proses berikutnya summa yuhyikum, lalu berikutnya dihidupkan lagi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, summa ilaihi turja'un, lalu kemudian kepadanya kalian akan dikembalikan. Terima kasih, Pak. Nah, surah ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah yang lagi-lagi menggunakan nama makhluknya. Sebetulnya surah ini ditandai sebagai surah Makkiyah karena surah ini menurut salah seorang sahabat yang di tahun ke-10 kenabian, sahabat ini masih kafir. Tahun ke-10 kenabian, sahabat ini masih kafir. Namanya itu adalah Khalid Al-Adwani. Khalid Al-Adwani ini orang Bani Thaqif. Bani Thaqif itu artinya penduduk Taif. Jadi penduduk Taif itu disebut Bani Thaqif. Maka yang mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif itu Bani Thaqif. Khalid Al-Adwani ini menceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atana, mendatangi kami di Taif. Pada saat itu kata beliau, aku menyaksikan
huwa qaimun ala qausin au ala sa'asa. Aku menyaksikan saat itu Rasulullah berdiri dengan bertopang pada tongkat. Beliau berdiri dengan bertopang pada tongkat, dan yang dimaksud dengan disaksikan Rasulullah oleh Khalid Al-Adwani ini adalah pada saat kedatangan Rasulullah ke Taif untuk mengajak penduduk Taif masuk Islam. Lalu setelah itu, fasami'tuhu yaqra. Aku kemudian mendengarkan Rasulullah membaca surah ini, yaitu was-sama'i wat-tariq. Nah, ketika Khalid Al-Adwani ini mendengarkan bahwa Rasulullah saat itu membaca surah At-Tariq ini, berarti surah ini diturunkan sebelum peristiwa datangnya Rasulullah menuju ke Taif. Rasulullah berangkat ke Taif itu di tahun ke-10 kenabian. Ya, tahun ke-10 kenabian. Setelah ditinggal mati oleh istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Thalib. Nah, sekali lagi ini menunjukkan bahwa surah ini diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Makkah menuju ke Taif. Lalu kata beliau, "Fawa'aituha fil jahiliyah." Ketika surah ini dibaca oleh Nabi saat itu, "Fawa'aituha fil jahiliyah." Saat itu saya masih kafir, masih dalam dunia jahiliyah. Tapi wa'aituha, meskipun saat itu saya masih jahiliyah, saya sudah memahami kandungan dari surah itu. Lalu kata beliau, "Tsumma qara'tuha fil Islam." Lalu saya kemudian membaca surah itu ketika saya sudah masuk Islam. Beliau kemudian mengatakan, "Fada'atni Saqifun." Ketika saya sudah masuk Islam, suku saya itu kemudian memanggil saya, "Da'atni Saqif." Aku dipanggil oleh penduduk Saqif itu, Bani Saqif, faqalu. Mereka kemudian mengatakan, "Madza sami'ta min hadzal rajul?" Apa yang Anda dengarkan dari laki-laki itu? Artinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara'tuha, aku kemudian membacakan surah At-Tariq itu, was-sama'i wat-tariq sampai selesai. Faqala man ma'ahum min Quraisy. Ternyata di tengah-tengah mereka ini ada orang Quraisy. Orang Quraisy berarti kan penduduk Mekah. Di tengah-tengah mereka ada orang Quraisy, di mana orang Quraisy ini satu asal atau satu suku dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika orang-orang Quraisy ini mendengarkan apa yang dibacakan oleh Khalid Al-Adwani tadi, mereka kemudian mengatakan, "Nahnu a'lamu bisahibina." Kami lebih kenal kepada orang itu karena dia adalah sahibina. Sahibina itu maksudnya apa? Satu suku dengan kami, satu daerah dengan kami, satu asal dengan kami, satu suku dengan kami. Jadi otomatis kami jauh lebih mengenal tentang orang ini daripada Anda, wahai Khalid Al-Adwani. Nah, ini artinya orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang Quraisy yang saat itu masih musyrik dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka melanjutkan, "Lau kunna na'lamu ma yaqulu haqqan lattaba'nahu." Seandainya kami tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran, dari dulu kami pasti ikut. Nah, perhatikan kata-kata mereka. Andaikan kami tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran, dari dulu kami sudah ikut. Nah, sekarang istilahnya jadi mereka ini pengen mengatakan kepada Khalid Al-Adwani, Anda itu baru hari ini dengerin dia. Kami ini sudah dari dulu. Dan seandainya kami tahu kalau apa yang dia bawa itu adalah kebenaran, dari dulu kami sudah ikut. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini kami tidak ikut. Nah, ini potongan kisah yang menceritakan tentang kapan surah ini diturunkan. Sekaligus dengan kisah ini kita bisa memahami apa yang tadi disampaikan oleh para ulama bahwa surah ini kategorinya adalah Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala membuka dengan sumpah, was-sama, demi langit. Sudah sering kita ulang-ulangi bahwa benda apapun yang digunakan namanya oleh Allah untuk bersumpah, maka itu menunjukkan bahwa benda itu penting bagi kehidupan umat manusia. Benda yang paling pertama dipakai oleh Allah untuk bersumpah di sini adalah as-sama, demi langit. Lalu yang kedua adalah wat-tariq, demi at-tariq. Apa artinya at-tariq? Nah, at-tariq ini bentuk fa'il dari kata taraqa. Taraqa itu artinya apa? Mengetuk. Jadi kalau kita mengetuk kayak gini nih, ini namanya taraqa dalam bahasa Arab. Jadi at-tariq itu artinya yang mengetuk. Yaitu at-tariq.
Nah, selanjutnya oleh para ulama kemudian mereka menjelaskan apa yang dimaksud dengan at-tariq di dalam ayat ini. Nah, hampir disepakati oleh para mufassirin bahwa yang dimaksud dengan at-tariq ini adalah bintang. Karena dalam bahasa Arab, orang juga menggunakan kata at-tariq untuk menjelaskan tentang sesuatu yang nampak. Jadi kalau dia nampak dengan jelas, ya, kelihatan dengan jelas, itu disebut taraqa. Nah, bintang ini dia akan nampak dengan jelas ketika di malam hari. Makanya dia disebutkan sebagai at-tariqu fil lail. Dia yang muncul di malam hari, yang nampak jelas di malam hari itu at-tariq. Bisa dipahami ya? Nah, tinggal kemudian yang diperdebatkan oleh para mufassirin tentang kategori bintangnya. Apakah yang dimaksud dengan at-tariq ini semua bintang secara keseluruhan, atau ada bintang khusus yang dimaksud oleh Allah dengan kata at-tariq ini? Maka ada yang kemudian yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tariq itu adalah zahlun. Apa itu zahlun? Kalau bahasa kita Saturnus, itu zahlun. Saturnus itu berarti planet nomor berapa itu? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, ya Neptunus, terus Pluto ya, paling jauh ya. Jadi untuk zahlun itu sendiri ada yang mengatakan zahlun at-tariq itu yang dimaksud adalah zahlun, ya, planet Saturnus. Ada juga kemudian mengatakan yang dimaksud dengan at-tariq itu adalah as-suraya. As-suraya itu ini sering dipakai untuk jadi nama dalam bahasa Indonesia ya, Soraya. Nah, Soraya itu dari bahasa Arab as-suraya. Apa artinya as-suraya atau Soraya itu? Soraya itu adalah gugusan bintang yang disebut Pleiades. Gugusan bintang Pleiades. Enggak tahu itu apa itu yang dimaksud Pleiades itu. Tapi yang jelas bahwa kalau kita belajar dari ilmu antariksa, kalau nggak salah itu ya, perbintangan itu, ya ilmu falak, gugusan bintang itu kan jumlahnya kalau nggak salah sekitar 2 jutaan. Gugusan bintangnya. Dan di setiap satu gugusan bintang itu isinya juga sekitar 2 juta bintang. Nah, tinggal dikali aja Pak, berapa jumlah bintangnya. Dan satu bintang itu jelas jauh lebih besar dibandingkan daripada bumi ini. Jangankan bumi, dibandingkan matahari saja, satu bintang itu jauh lebih besar dibandingkan daripada matahari. Apalagi dibandingkan daripada bumi. Nah, tapi kemudian bertebaran di langit sana, gede-gede seperti itu, tapi ternyata muat di langit sana, Pak. Itu artinya kita bisa ngukur. Padahal kalau di dalam surah Al-Mulk itu, Allah katakan, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Kami hiasi langit dunia itu, atau langit pertama dengan maswabiha, bintang-bintang. Dan itu artinya bahwa ketika masih ada bintang, maka itu artinya masih wilayah langit pertama. Karena bintang itu diciptakan oleh Allah, salah satu fungsinya menurut ayat itu adalah untuk menghiasi sama ad-dunia, langit pertama, yaitu langit dunia. Nah, sekarang nggak kebayang kira-kira kalau langit yang berikutnya berapa luasnya, wallahu a'lam bishawab. Di dunia ini cuma seperti debu, Pak. Setitik debu di tengah hamparan padang pasir yang mungkin sangat luas. Nah, itulah dunia ini. Tapi kemudian kita hidup di sini ini, dunianya kita anggap sebagai terlalu gede dunianya. Nah, sehingga dengan itu kemudian kita yang kecil kerdil kayak gini juga masih banyak yang merasa bahwa kita kuasa, merasa bahwa kita hebat, merasa bahwa kita besar. Padahal sekali lagi, dunia atau bumi tempat yang kita huni ini saja, kalau dilihat, nggak usah dilihat dari bintang, Pak. Dilihat dari matahari saja, ini udah nggak kelihatan buminya. Nah, maka dengan itu kemudian seharusnya kita menjadi sadar, jangan pernah kita merasa besar. Kita itu terlalu kerdil, kita itu terlalu kecil. Sekali lagi, jangankan kitanya. Bumi yang kita huni ini saja, itu hanya setitik debu di tengah hamparan padang pasir yang demikian luasnya. Ya, maka ketika kita mengangkat tangan kita pada saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, seharusnya di situ kita bisa menyadari bahwa Allah itu yang benar-benar maha besar. Ciptaannya saja kita sudah nggak bisa ukur seberapa besarnya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang penciptanya. Mudah-mudahan ini menghantarkan kita pada kesadaran tentang itu, bahwa kita manusia ini sangat terbatas, sangat terdil, sangat kecil. Tidak ada apa-apanya, apalagi kekuatan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah minim. Kita lanjut. Ada lagi yang mengatakan bahwa
Yang dimaksud dengan at-tariq itu adalah alladzi turma bihi syayatin. Itu adalah bintang-bintang yang khusus digunakan untuk melempar syaitan. Jadi khusus digunakan untuk melempar syaitan. Itu ada juga itu. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi sebagian dari bintang itu untuk menjadi perhiasan langit pertama, tapi sebagian yang lain wa ja'alnaha, dan kami menjadikannya rujuman lisyayatin, sebagai pelempar untuk syaitan. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan, pendapat keempat, bahwa yang dimaksud dengan at-tariq itu adalah kaukabus subh, bintang subuh. Ada bintang subuh, Pak. Bintang yang selalu terbitnya subuh hari. Ya, bintang apa namanya? Bintang timur namanya, bintang fajar. Allahu a'lam apa itu namanya. Yang jelas dia selalu terbitnya pada saat fajar, saat subuh. Nah, itu disebut sebagai najmu as-subh, bintang subuh atau bintang fajar. Nah, itu ya, itu ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tariq adalah itu. Tapi yang jelas bahwasanya dia disebut sebagai at-tariq karena alasannya adalah dia berkilau di malam hari, nampak sangat jelas di malam hari. Kecuali kalau di Jakarta ya. Jakarta kayaknya kalah sama polusi, Pak. Dan nggak kelihatan bintang-bintangnya. Nah, itu yang dimaksud dengan at-tariq. Selanjutnya, wa ma adraka mat-tariq. Ma adraka. Nah, kalimat ini seringkali berulang di dalam Al-Qur'an. Kata ma adraka itu kurang lebih artinya adalah bahwa apa yang kamu tahu tentang atau at-tariq. Dan ini menunjukkan bahwa pengetahuan manusia tentang apa yang akan dijelaskan oleh Allah setelah itu enggak banyak. Wa ma adraka mat-tariq. Nanti akan dijelaskan, tapi pengetahuan manusia tentang apa yang akan dijelaskan ini itu enggak begitu banyak, sangat terbatas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya teringat satu hadis, Rasulullah pernah bersabda begini. Beliau mengatakan, "Innallaha khalaqa Adama ala suratihi." Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam itu ala suratihi. Kalau bahasa kita ala suratihi itu kurang lebih bisa kita artikan sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan gambarannya. Jadi Allah menciptakan Adam itu sesuai dengan gambarannya. Tapi kan ada ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sama sekali yang bisa menyerupainya. Nah, maka para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah ketika beliau mengatakan bahwa Allah itu menciptakan Adam ini sesuai dengan bentuknya, itu artinya apa yang dimiliki oleh Allah itu dikaruniakan untuk Adam dan anak cucunya, tapi dalam kondisi tidak sempurna. Bisa dipahami kira-kira? Dalam kondisi tidak sempurna. Misalnya ketika Allah punya tangan. Allah punya tangan. Nah, manusia juga diciptakan oleh Allah punya tangan, tapi tangan manusia itu sangat terbatas, jangkauannya terbatas, kekuatannya terbatas, penuh dengan kekurangan. Itulah tangan manusia. Makanya dalam hadisnya yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna yadai rabbi, sesungguhnya tangan dari Tuhanku itu dua-duanya adalah kanan. Jadi tangan Tuhanku itu dua-duanya kanan. Nah, maka Allah memiliki tangan dan tangannya Allah itu maha sempurna. Sementara tangannya manusia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, setelah itu, kalau Allah punya sifat maha melihat, sifat ini juga dikasih oleh Allah kepada manusia. Tapi dengan penuh keterbatasan. Jangkauannya pendek, ya, tidak bisa menjangkau yang di luar jangkauan memang penglihatan manusia. Nah, tapi Allah tetap memberikan itu kepada manusia. Itu yang dimaksud dengan innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu ala suratihi, sesuai dengan bentuknya. Tapi ingat sekali lagi, laisa kamitslihi syai'. Kalau Allah itu basirun, maha melihat, manusia bisa melihat tapi nggak pakai maha. Sangat kekurangan. Di belakangnya aja udah nggak bisa kelihatan. Gelap ya nggak bisa melihat. Kekurangan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu sami'un, maha mendengar, manusia juga dibikin bisa mendengar. Tapi pendengaran manusia sekali lagi penuh dengan keterbatasan. Bahkan suara yang melampaui batas gedenya itu nggak bisa lagi kedengaran atau kejangkau, nggak bisa lagi ditangkap oleh telinga manusia. Nah, itu yang dimaksud oleh hadis tadi itu. Nah, selanjutnya, sama dengan ini.
Ketika Allah mengatakan wa ma adraka mat-thariq. Apa yang kamu tahu tentang at-thariq itu? Artinya nanti Allah akan kasih penjelasan tentang ini, tapi seberapapun juga dijelaskan oleh Allah, baik itu melalui ayat-ayatnya atau dijelaskan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya, tetap saja otak kalian manusia itu terbatas. Nggak bisa memahami secara utuh. Makanya manusia itu, bahkan satu kebenaran yang nyata saja dan jelas, itu kan bisa diperdebatkan. Begitu kan? Ini sudah jelas-jelas salah, tapi masih ada juga yang bela. Iya kan? Jelas salah, masih ada juga yang bela. Kenapa bisa seperti itu? Menunjukkan otak manusia yang sangat terbatas. Nah, jadi itulah sebabnya sehingga Allah di dalam beberapa ayatnya mengulang-ulangi kalimat ini. Wa ma adraka ma. Nah, di dalam ayat ini, wa ma adraka ma at-thariq. Apa yang Anda tahu tentang at-thariq itu sendiri. Dijelaskan kemudian oleh Allah. Apa itu at-thariq? An-najmus saqib. At-thariq itu adalah an-najm, bintang. Nah, makanya tadi kita jelaskan di awal, ketika Allah bersumpah was-sama'i wat-thariq, memang para ulama, kita katakan tadi, menyepakati bahwa yang dimaksud oleh Allah dengan at-thariq itu sudah pasti adalah bintang. Cuma yang diperdebatkan adalah kategori bintangnya apa. Nah, maka di dalam ayat ini Allah katakan an-najm. Yang namanya at-thariq itu adalah an-najm, bintang. Nah, bintang yang kayak gimana? Yang punya sifat as-saqib. Apa itu as-saqib? As-saqib itu artinya az-zahir, nampak jelas. Nah, makanya tadi itu kemudian diperdebatkan oleh para ulama. Di antara sekian banyak bintang, yang paling jelas penampakannya itu yang mana? Nah, itulah yang menyebabkan tadi para mufassirin itu berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan Saturnus, ada yang mengatakan tadi itu As-Suraya, ada yang mengatakan dia adalah bintang atau Najmus Subh, ada yang mengatakan bintang yang digunakan untuk melempar syaitan. Nah, itu merujuk pada pengertian mereka masing-masing, pemahaman mereka masing-masing, yang sekali lagi sangat pendek terhadap apa yang disebut sebagai An-Najmus Saqib itu, bintang yang bersinar terang itu. Selanjutnya, apa yang ingin dijelaskan oleh Allah setelah bersumpah dengan dua makhluknya ini, yaitu langit dan at-thariq, bintang tadi itu, Allah kemudian masuk pada konten sumpahnya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, ini sebetulnya memang kita pendekatannya untuk bisa menjelaskan tentang ini memang harus sedikit punya gambaran tentang bahasa Arab. Jadi ada kata in di sini yang dipadu dengan kata lamma. In dipadu dengan lamma. In dipadu dengan lamma itu sama dengan kata la dipadu dengan illa. Ya, la dipadu dengan illa. Misalnya kita katakan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Nah, maka itu sebetulnya menunjukkan bahwa Tuhan yang ada itu hanya Allah. Tuhan yang ada itu hanya Allah. Kira-kira seperti itu. Artinya kalau ingin memahami lebih sederhana sebetulnya, hilangkan saja kata la-nya dan illanya. Sebetulnya positifnya kayak gitu. Cuman memang kalau dalam kalimat la ilaha illallah, sudah pasti di situ ada tekanan yang diinginkan oleh Allah. Yaitu an-nafyu dulu, menafikan semuanya, baru kemudian menetapkan yang ada hanya satu-satunya ini. Tapi kalau makna artinya kita sekedar melihat aturan bahasanya, kosakatanya saja, itu cukup dengan menghilangkan la dan ilahnya. Maka kalau kita ingin memahami ayat ini, oleh para ulama mereka kemudian menghilangkan in dan lamanya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Coba hilangkan innya, hilangkan lamanya. Maka itu akan menjadi kullu nafsin 'alaiha hafiz. Bisa dipahami kira-kira? Kullu nafsin 'alaiha hafiz. Cuman jelas di sini ada yang ingin ditekankan oleh Allah. Ketika Allah menggunakan kata in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, kayak bentuk tadi itu la ilaha illallah, artinya Allah ingin menekankan bahwa di sini benar-benar tidak ada yang luput. Setiap manusia, siapapun itu. Mau dia orang dalam, mau dia orang luar, mau dia pejabat, mau dia bukan pejabat, mau dia rakyat biasa, mau dia orang elit, siapapun itu. Mau dia hidup di tengah perkotaan, mau dia hidup di pedalaman, semuanya dapat itu. Semuanya ada itu. Nah, itu yang ingin ditegaskan oleh Allah. Jadi sekali lagi, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, coba kita hilangkan kata in,
lalu hilangkan kata lamma, maka dia akan menjadi kullu nafsin 'alaiha hafiz. Artinya setiap jiwa ada yang mengawasinya. Bisa dipahami kira-kira? Nah, kalau kita tambah in dan kita tambah lamma, berarti kurang lebih artinya tidak ada satu jiwa pun kecuali ada yang menjaganya. Bisa dipahami ya? Kan sama saja kan? Tidak ada satu jiwa pun di alam ini kecuali ada yang menjaganya. Nah, itu makna daripada kata in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dan ini diperkuat oleh beberapa ayat yang lain yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita lihat misalnya ada di dalam surah Al-Infitar ayat 10. Di sana Allah katakan wa inna 'alaikum lahafiz. Wa inna 'alaikum lahafiz. Dan sesungguhnya bagi kalian itu ada yang menjaga. Ada penjaganya. Itu ayat yang pertama yang mengukuhkan makna yang disampaikan oleh mufassirin tadi tentang bahwa yang dimaksud dengan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz itu artinya tidak ada satu jiwa pun kecuali ada yang menjaganya. Ayat yang lain itu ada dalam surah Al-An'am ayat 61. Di sana Allah katakan wa yursilu 'alaikum hafazatan. Wa yursilu 'alaikum, dan Allah mengirimkan untuk kalian apa yang dikirimkan oleh Allah untuk kalian, hafazatan. Hafazatan itu bentuk jamak dari kata hafiz, para penjaga. Bisa dipahami ya? Para penjaga. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, di sana Allah Subhanahu wa taala katakan, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu mu'aqqibatun. Manusia itu, setiap anak manusia itu lahu mu'aqqibatun. Dia punya mu'aqqibat, malaikat yang menjaga secara bergantian. Itu mu'aqqibat namanya. Jadi artinya malaikat yang menjaga secara bergantian. Disebut di sini mu'aqqibat malaikatnya karena sifatnya tadi itu yang tidak terus-terusan tapi bergantian. Mu'aqqibatun min baini yadayhi, dari arah depannya, wa min khalfihi, dan dari arah belakangnya. Apa yang dilakukan oleh malaikat yang disebut mu'aqqibatun itu? Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga manusia itu, setiap jiwa itu, min amrillah, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian ayat ini dijelaskan juga oleh Rasulullah dalam sabdanya. Beliau mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Nah, ini Rasulullah menggunakan kata yata'aqabun sesuai dengan surah Ar-Ra'd ayat 11 ini. Yata'aqabuna fikum. Saling bergantian di antara kalian, kata Nabi. Malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat yang menjaga di malam hari, wa malaikatun bin nahar, malaikat yang menjaga di siang hari. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Lalu kata Rasulullah, wa yajtami'una fi sholatis subhi wa fi sholatil asr. Para malaikat itu nanti saling ketemuannya tepat pada saat sholat subuh dan tepat pada saat sholat asar. Jadi disinilah mereka bergantian. Kalau bahasa kita ganti shift. Ada yang shift malam, ada yang shift siang. Disitulah mereka bergantian. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faya'rujul ladzina batu fikum. Pada saat subuh hari, di saat subuh hari, ketika orang-orang sedang menunaikan sholat subuh, di situ nanti ya'ruju alladzina batu fikum. Malaikat yang tadi itu berjaga di malam hari, itu nanti mereka akan naik ke langit bertemu dengan Tuhan mereka. Fayas'aluhum rabbuhum. Lalu kemudian mereka akan ditanya oleh Tuhannya, wa huwa a'lamu bihim. Tapi pertanyaan ini tidak menunjukkan bahwa mereka lebih tahu dibandingkan daripada Allah. Tapi kalau bahasa kita, ya seperti itulah SOP-nya. Nah, maka mereka ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan ketika kalian meninggalkan hamba-hambaku? Faqalu, mereka kemudian menjawab, atainahum wa hum yusallun, kami datang sementara mereka sedang sholat. Berarti sholat apa itu? Sholat asar, kan yang berjaga malam hari. Atainahum wa hum yusallun, kami datang saat mereka sedang sholat, yaitu sholat asar.
Wa taraknahum wa hum yusallun, dan kami juga tinggalkan mereka saat mereka sedang salat, berarti salat subuh. Nah, makanya dua salat ini disebut sebagai masyhuda. Dua salat ini adalah salat yang disaksikan oleh Allah melalui para malaikatnya. Ya. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu ada juga saya dalam surah apa ini, surah Al-Isra. Di sana Allah Subhanahu wa taala katakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dua salat yang dimaksud di sini yaitu liduluki syamsi tadi itu sebelum setelah tergelincirnya matahari, ya, ila ghasaqil lail sebelum tibanya waktu malam. Itu yang dimaksud adalah salat asar, wa qur'anal fajr, dan qur'anal fajr yaitu salat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, kita kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus apa yang dilakukan oleh para malaikat yang bergantian ini? Menjaga kita dari semua apapun yang menjadi sumber kejahatan dari setiap makhluknya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya kalau misalnya, mohon maaf, kita mempelajari kondisi hidup kita di dunia ini, sebetulnya kalau kita pelajari secara detail, kita ini serba terancam, Pak. Serba terancam. Banyak yang mengancam sebetulnya keberadaan kita. Iya, seharusnya begitu kan? Kayak misalnya waktu itu, misalnya ketika musim COVID waktu itu kan, begitu orang belajar kayaknya cuma nempel dikit doang gini. Harusnya ketularan kan? Bahkan kita, mohon maaf, ini saya lagi menggunakan mic. Ini yang pakai mic ini saya sendiri? Enggak saya sendiri kan? Banyak yang pakai. Setiap ustadz yang ceramah pakai ini kan? Ya, berapa orang tuh setiap harinya pakai ini. Dan ini dekat sekali dengan mulut saya. Coba kalau misalnya dipelajari secara medis, ini banyak sekali kuman yang masuk sini. Iya, dan gampang sekali terhirup oleh saya kan. Harusnya bahaya, mengancam setiap saat. Kan begitu. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu juga kan kemudian kita celaka. Kenapa? Karena ada para malaikat yang selalu menjaga kita. Jadi nggak usah terlalu takut. Kita itu terlalu takut hidupnya. Kita itu terlalu khawatir. Nah, kekhawatiran kita yang terlalu mendalam itu menunjukkan tawakalnya kita kepada Allah yang sangat kurang. Dan keyakinan kita bahwa Allah selalu menjaga kita setiap saat 24 jam, nggak pernah merem misalnya. Malaikatnya nggak ada yang merem. Nggak ada itu. Itu 24 jam kita dijaga oleh para malaikat itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi kalau kita tadi itu pelajari, kayaknya rentan bahaya ini, rentan bahaya itu macam-macam. Itu kalau belajar medis, Pak. Saya sering ketemu orang-orang medis itu bukannya mereka makin paham tentang medis, kemudian makin percaya diri, justru mereka yang paham tentang medis itu ternyata justru kekhawatirannya paling besar. Iya. Nah, pada saat ditanya, kok justru Anda yang paling khawatir? Ya karena kami tahu. Begitu kan? Tapi pada kenyataannya yang mereka khawatirkan itu tidak segampang itu juga terjadi kan. Kenapa? Karena kita dijaga oleh para malaikat atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Nah, lalu setelah itu Allah kemudian mengajak kita, falyanzuril insanu mimma khuliq. Nah, ada kata fa di situ. Fa di sini ini sebut sebagai jawabus syarat. Jawabus syarat itu artinya apa? Kalau kita maka. Jadi ada sebab, ada akibat. Nah, apa istilahnya kalau dalam bahasa fisika itu? Ada gaya, ada aksi, ada reaksi ya, begitu ya. Ada aksi, ada reaksi. Nah, maka kalau misalnya ada tekanan, ada gaya. Ya gitu ya kalau nggak salah ya. Maka karena kalian ini dijaga setiap saat oleh para malaikat, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka seharusnya setiap manusia itu memperhatikan. Yanzuru itu artinya melihat, tapi yang dimaksud di sini adalah memperhatikan. Mimma khuliq, dari mana dia diciptakan. Ini ada hubungannya nggak sih dengan ayat sebelumnya? Hubungan dengan ayat sebelumnya adalah begini. Pertama, Allah membuka dengan sumpah, di mana Allah ingin menegaskan tentang manusia tadi itu, bahwa wahai manusia, kalian itu dijaga setiap saat. Kalian itu dijaga setiap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diciptakan oleh Allah sempurna, tanpa cacat sedikit pun,
diciptakan oleh Allah ala suratihi, sesuai dengan bentuknya Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak sempurna, tapi yang jelas bahwa semua makhluk yang ada yang paling sempurna penciptaannya yang manusia ini, ya, matching antara kepala dengan tangan, dengan dada, dengan perut, matching semua, Pak. Kalau sampai ada yang tidak matching itu gara-gara perbuatan kita sendiri, Pak. Sampai ada yang tidak matching itu gara-gara kita sendiri itu. Ada misalnya yang tidak jaga kesehatannya, oh itu bisa nggak matching itu. Harusnya rata, kemudian tiba-tiba terlalu maju ke depan misalnya. Itu mohon maaf, itu karena ulah perbuatan kita sendiri. Tapi yang jelas kita awal mula diciptakan oleh Allah semuanya matching. Semuanya sempurna, semuanya seimbang. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah, sudah diciptakan dengan seimbang semuanya. Semua sifat yang Allah punya diberikan kepada kita manusia, meskipun sekali lagi tidak sempurna, tapi semua sifat yang Allah punya itu dibekali kepada kita manusia ini. Nah, sudah seperti demikian, ya, adanya. Lalu setiap dalam 24 jam kehidupan kita sehari-hari, juga Allah yang kemudian menjaga. Nah, sekarang pertanyaannya, pernah nggak sih kita bayar uang keamanan untuk malaikat? Nggak. Ada di RT kan? Coba kalau ada uang keamanan untuk malaikat yang jagain tuh di malam hari. Ditagih tuh. Misalnya, atau misalnya malaikatnya ngambek, biarin aja dia celaka misalnya gitu kan. Celaka kita. Kalau dibiarkan oleh malaikat kita untuk celaka kita, Pak. Bahkan mohon maaf, ini kita bayangkan ya. Peredaran bumi ini yang mengelilingi apa tuh? Matahari ya. Mengelilingi matahari dalam 1 tahun kalau nggak salah 1 putaran itu. Kemudian 1 putaran di porosnya sendiri dalam 24 jam. Kalau nggak salah begitu ya. Kalau saya salah silakan dikoreksi. Dan ini ternyata kencang sekali Pak pemutarannya itu. Dan kencangnya itu misalnya kira-kira berapa bisa ada mobil yang bisa melaju dengan kecepatan peredaran bumi ini? Nggak bisa. Tapi pada kenyataannya kita juga nggak bisa merasa anteng-anteng aja di sini kan. Artinya apa? Angin kencang itu dengan kita tidak merasakan efek daripada bagaimana bumi ini begitu kencangnya mengelilingi matahari kan. Kita aman-aman saja. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Kenapa? Karena semua makhluk yang ada ini itu Allah menciptakan malaikat perwakilan untuk tiap-tiap mereka. Ada malaikat hujan, ada malaikat angin. Agar apa? Nggak bentrok salah satu sama lain di antara sekian banyak makhluk itu. Coba kita bayangkan kalau bentrok antara misalnya angin bentrok sama api. Atau air bentrok sama api misalnya kan. Nah, manusia bisa jadi sasaran itu. Tapi nggak ada yang pernah terjadi seperti itu. Kenapa? Semuanya karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang kita diajak, wahai manusia, maka pertama, perhatikanlah dari mana kalian diciptakan. Ketika kita nanti memperhatikan dari mana kita diciptakan, kita akan menemukan ada keajaiban di sana. Begitu kita melihat bahwa awal mula manusia itu diciptakan ternyata dari ini. Nah, kalau kita bisa memahami tentang bagaimana proses awal mula manusia diciptakan, maka kita tidak akan mengingkari hari kebangkitan. Bisa pahami kira-kira? Karena yang ditekankan oleh Allah di sini adalah banyaknya orang yang menolak tentang persoalan hari kebangkitan itu. Makanya kalau kita buka misalnya di dalam surah Qaf. Dalam surah Qaf itu Allah Subhanahu wa taala setelah membuka dengan kata Qaf, kemudian Allah katakan wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Ketika orang-orang kafir dalam hal ini, orang Quraisy didatangi oleh Rasulullah sebagai seorang rasul di akhir zaman, lalu Rasulullah ini mengajak mereka untuk beriman kepada hari akhirat, justru apa yang terjadi? Mereka malah menganggap Rasulullah itu orang aneh. Ya kan? Dianggap Rasulullah orang aneh dengan ajaran aneh yang dibawa oleh beliau. Kan begitu? Rasulullah ini awal-awal menyampaikan risalah dakwah ini di hadapan orang-orang Quraisy, salah satu di antara penekanannya itu adalah tentang hari kebangkitan. Itu salah satu di antara beberapa yang ditekankan oleh Nabi dalam ajaran-ajaran beliau. Kalian itu akan mati. Dan ketika mati nanti, kalian akan dibangkitkan kembali. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang itu, apa kata mereka? Aidza mitna wa kunna turaban, dzalika raj'un ba'id.
Aidza mitna, kalau nanti kami sudah mati, wa kunna turaba, dan kami nanti sudah akan kembali menjadi tanah. Itu. Kalau kami sudah mati, kemudian melebur dengan tanah, daging kami semuanya jadi tanah, yang tersisa tinggal tulang belulang, apakah masuk akal? Kalau masih akan dibangkitkan lagi, maka mereka mengatakan, dzalika raj'un ba'id. Kalau sampai ada yang mengatakan kita akan kembali dibangkitkan, jauh sekali itu. Itu kata mereka. Kalau bahasa kita, menghayal itu mah. Ya, kalau bahasa kita, itu mah menghayal, itu mah halu. Itu kata mereka. Dzalika raj'un ba'id. Mustahil kita bisa kembali diciptakan lagi oleh Allah. Sementara kita sudah menjadi tanah. Itu kata mereka di surah Qaf itu. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawab, qad alimna. Nah, perhatikan, qad alimna. Yang tahu itu kami. Yang tahu itu kami, bukan kamu. Kenapa bisa yang tahu itu kami? Dari dulu kami yang ciptakan manusia. Kami juga yang sudah mematikan manusia. Kami juga yang sudah membangkitkan manusia itu di kuburan mereka masing-masing. Artinya apa? Allah kemudian melanjutkan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Yang tahu bagaimana proses tubuh atau jasad mereka itu nanti termakan oleh tanah, yang tahu itu kami. Sementara kalian manusia nggak pernah tahu itu. Emang ada yang pernah masuk kuburan? Dikubur, kemudian dia tahu, ngelihat prosesnya, oh gini ternyata manusia itu melebur menjadi tanah. Habis itu keluar lagi dia dari kuburan, kemudian bercerita. Ada yang pernah kayak gitu? Nggak pernah. Makanya kalian itu nggak tahu tentang itu. Yang tahu adalah kami. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Yang tahu proses bagaimana bumi itu, tanah itu, melebur atau menghancurkan daging-daging mereka, itu yang tahu kami. Lalu kemudian Allah tegaskan dengan melanjutkan, wa indana kitabun hafiz. Bukan sekedar ini adalah omongan belaka, tapi indana kitabun hafiz. Kami itu sudah punya kitab. Apa itu artinya kitab? Kitab catatan. Hafiz yang terjaga. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan kitabun hafiz, SOP-nya. Catatan bahwa manusia itu akan bermula dari apa? Kemudian mereka akan dilahirkan, ya, bermula. Itu semua sudah ada catatan rapinya. Dan semua SOP-nya itu sudah lengkap dicatat oleh Al-Qalam 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kan seperti itu konsepnya. Nah, cuman masalahnya manusia ini mengingkari tentang persoalan itu karena akalnya yang pendek. Pengetahuannya yang terbatas. Manusia itu kan hanya bisa mengetahui apa yang pernah dijangkau oleh matanya, apa yang pernah didengar oleh telinganya, apa yang bisa dibayangkan oleh kepalanya. Itu saja kan. Jadi kalau manusia nggak punya pengalaman apa-apa sama sekali, dia nggak bisa punya pengetahuan apa-apa tentang itu. Nah, makanya percayakan pada kami. Kenapa? Yang punya ilmunya kami. Nah, ini yang diingkari oleh manusia. Itu yang diingkari oleh manusia. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang tahu tentang itu. Sementara manusia nggak tahu apa-apa tentang itu. Jadi ketika misalnya kalian menyaksikan proses penciptaan manusia itu pertama kali dari mana, berproses menjadi apa, misalnya dimulai dari apa tuh? Dimulai dari nutfah. Arba'ina yauman nutfatan. 40 hari 40 malam berupa nutfah. Summa kana 'alaqatan mithla dzalika. 40 hari 40 malam berikutnya dia menjadi segumpal darah. Summa kana mudghatan mithla dzalika. Lalu 40 hari 40 malam berikutnya berupa segumpal daging. Summa yursalu 'alaihi malak. Kalau ngelihat proses penciptaan ini jauh lebih ribet dibandingkan daripada proses pembangkitan kembali. Bisa dipahami kira-kira? Proses pembangkitan kembali mak tinggal disatuin lagi tulang-tulang yang sudah ada. Lebih mudah, jauh lebih mudah dibandingkan daripada proses awal penciptaan manusia itu. Makanya kemudian di lanjutan ayatnya Allah mengajak di sini. Ya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka seharusnya manusia itu memperhatikan dari mana dia diciptakan. Asal penciptaannya itu dari mana? Dilanjutkan kemudian oleh Allah, khuliqa mimma indafiq. Pertama kali manusia itu khuliqa, diciptakan, tentu ini bukan nenek moyang kita Nabi Adam ya, tapi anak cucu daripada Adam. Khuliqa mimma indafiq. Manusia itu diciptakan dari ma'in, air. Tapi bukan air biasa, air yang apa? Air yang dafiq. Dafiq itu artinya apa? Dafiq itu artinya memancar. Dafiq itu artinya tersembur. Itu dafiq.
Khuliqa mimma'in dafiq. Karena air itu sifatnya kan, sifat air itu kan yasilu. Yasilu itu apa? Mengalir. Tapi awal mula penciptaan manusia itu dia tidak berasal dari air yang mengalir, tapi berasal dari air yang memancar. Dan itulah makna daripada kata mani itu. Kenapa mani disebut mani? Karena dia yumna. Min maniyin yumna. Manusia itu berasal dari maniyin, air mani yang yumna. Yumna itu artinya terpancar, sama dengan kata dafiq tadi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keluarnya mani dari laki-laki, itu nggak ada yang ngalir kan? Ada yang maninya ngalir keluarnya. Aneh itu kalau ada yang maninya keluarnya ngalir. Iya, nggak jadi itu. Kecuali kalau dia sakit ya. Atau mungkin ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, pasti keluarnya memancar. Makanya dia disebut mani. Sekali lagi kenapa disebut mani? Karena dia memancar. Yumna. Maniyin yumna. Nah, itu sama dengan kata David. Dari situlah manusia diciptakan. Khuliqa mimma'in dafiq. Coba perhatikan tuh Pak. Air mani yang sedemikian itu, yang kalau kita lihat itu kayak apa sih? Misalnya gitu ya. Nggak ada harganya sama sekali. Kan begitu. Tapi ternyata disitulah asal muasal kita. Mimma'in dafiq. Lalu pertanyaannya, dari mana sumbernya ma'in dafiq itu? Dilanjutkan oleh Allah. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Keluarnya air mani itu min baini as-sulbi, dari as-sulb. Apa itu artinya sulb? Sulb itu tulang apa sih namanya belakang ini? Tulang belakang ini sulbi namanya. Ya, tulang belakang. Tulang sulbi. Jadi tulang sulbi itu tulang belakang ini. Itu min baini sulbi, dari sela-sela tulang belakang laki-laki. Nah, ini ada orang kedokteran di sini. Dia bisa ngelakuin penelitian itu. Oh, berarti mani itu asalnya dari sana. Ya, mani itu asalnya dari sana. Wallahu a'lam. Makanya kalau makin tua yang sakit tulang belakang, Pak. Ya. Ya, udah yang sakit tulang belakang kan. Kenapa? Ya udah banyak sekali keluarnya. Yakhruju min bainis sulbi wa tara'ib. Jadi antara tulang sulbi dan satu lagi tara'ib. Tara'ib itu bentuk jamak dari kata taribah. Apa itu taribah? Taribah itu tulang dada. Nah, bentuk jamaknya adalah tara'ib. Nah, ada yang mengatakan bahwa antara tulang sulbi dan tulang tara'ib itu dua-duanya dari laki-laki. Tapi ada yang mengatakan tidak, dari tulang sulbi itu sumber laki-lakinya, sementara perempuannya itu dari tara'ib, tulang-tulang dadanya. Bisa dipahami? Lalu kemudian nanti berkumpullah di rahim seorang wanita. Disitulah terjadi proses penciptaan dari manusia itu. Itu yang dimaksud dengan yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Nah, ini kalau mempelajari ini, Pak, orang kedokteran sekalipun nggak bisa tuh menciptakan itu. Ayo kita atur sendiri. Kita kasih jalur ininya misalnya, nggak bisa. Mereka itu cuma bisa mempelajari fenomena, itu saja kan. Cuma bisa mempelajari fenomena. Makanya sampai hari ini, ada nggak orang yang misalnya pengen ganti kelamin, lalu kemudian tiba-tiba dia hamil dari laki-laki? Nggak akan ada yang bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena ribetnya penciptaan awal manusia tadi itu. Tapi ingat, semua berjalan sesuai dengan SOP. Kan begitu kan? Iya, sudah sunatullah. Berjalan sesuai dengan SOP. Itulah yang dimaksud oleh Allah tadi itu dalam surah Qaf. Kada alimna. Kami yang tahu itu. Matang pusul ardu minhum. Wa indana kitabun hafidh. Ditambah lagi, itu catatannya mah sudah lengkap di Lauhul Mahfudz. Terjaga semuanya di sana. Malaikat itu mah tinggal menjalankan. Dan kalian ini, wahai manusia yang hidup di akhir zaman, jangankan kita ya, orang-orang Quraisy di zaman itu saja, itu sudah yang akhir-akhir. Artinya apa? Ini sudah pengalaman jutaan tahun. Kalian ini bukan manusia awal-awal. Manusia awal itu ya Adam. Mereka aja masih ada yang percaya, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Jadi keterlaluan kalau kemudian ada manusia yang tidak percaya juga dengan adanya hari kebangkitan. Ketika dia tadi itu mempelajari tentang fenomena penciptaan awal daripada manusia itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.